Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur saged kepanggihan malih. Insyaallah mudah-mudahan menjadi kepanggihan ingkang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu bekal pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipantaskan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Shalawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, kita bisa mempelajari sunnah-sunnahnya, hidup pun di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, pun nanti ketika kita meninggal dalam kondisi sedang di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Syukur-syukur waktunya juga waktu yang dipilihkan oleh syariat di kematian yang baik. Kebetulan tadi malam jam 9 saya dikabari adik bapak itu meninggal. Dan tidak ada sakit sebelumnya, karena orang sehat nih, orang sehat. Jadi lagi main sama cucunya setelah bepergian, mungkin agak capek karena habis rewang hajatan besan. Istirahat sebentar main sama cucu, tiba-tiba nyesek dadanya, tengkurap, terus dibawa ke rumah sakit, meninggal. Jadi bersyukur karena sudah lewat Ramadan, meninggal di hari Jumat, karena kalau secara hijriah semalam itu sudah hari Jumat. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat Allah yang luas, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. Sementara kita yang ditinggal, mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita bahwa hal itu sudah menanti kita semua adalah camat, calon mati. Akan tiba waktunya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha sebaik mungkin setiap waktu yang Allah titipkan kepada kita, matur, efektif kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lupa, saya mengucapkan sugeng riyadi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Qulu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sedaya amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa sampai 6 bulan ke depan begitu. Setiap waktu kita berdoa, ya Allah, mohon kepadamu agar semua amal ibadah kemarin di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1 tahun ke depan kita dalam kondisi aman, dalam kondisi tentram, dalam kondisi baik, dan mudah-mudahan disampaikan lagi di bulan Ramadan tahun berikutnya. Kita sangat berharap insya Allah di akhir zaman ini waktu terasa pendek. Sekarang selesai Ramadan, tahu-tahu nanti Ramadan lagi. Karena memang di antara ciri akhir zaman adalah pendek terasa waktunya. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari. Memang demikian ya. Ini rasakan bukan? Ketika dulu kita masih kecil kayaknya Jumat ketemu Jumat itu lama gitu. Sekarang tuh cepat banget nih. Tahu-tahu Jumat lagi, tahu-tahu Sabtu lagi, subhanallah. Monggo. Jadi mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk betul-betul bisa memanfaatkan setiap nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Infitar, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menghambat kalian untuk bersyukur kepadaku, untuk beribadah kepadaku? Sementara aku tuh sudah karim, sudah berbuat sangat baik kepada kalian semua. Jadi ini menjadi pengingat buat kita nih, orang-orang yang beriman, bahwa Allah mengingatkan kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu jangan bikin syarat untuk bersyukur. Jangan syukur menunggu sehat, syukur menunggu sukses. Syukur menunggu anaknya sukses, jangan. Pokoknya syukur setiap waktu. Di ayat berikutnya dikatakan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
Dialah Allah yang telah menciptakan kita dalam kondisi fasawwaka, dalam kondisi sempurna. Ini jenengan punya kaki dua, rambutnya banyak, kemudian hidung sehat, semuanya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seimbang. Jenengan dibuat seimbang. Dulu saya ceritakan ke jenengan, gak kebayangan kalau kakinya satunya di atas, satunya di bawah. Ada melaku pilih-pilih itu. Matanya satunya di sini, satunya di sini ya. Mboten imbang, itu repot. Maka Allah di khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah telah menciptakan kalian dalam kondisi sempurna dan seimbang. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surah Ad-Dzariyat dikatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat ada dalam diri panjenengan semua. Perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah kalian tidak memperhatikan sehingga jenengan tidak bisa bersyukur kepadaku? Padahal semua itu kita gratis menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Mata kita bisa melihat, hidung kita bisa menghirup, kuping kita bisa mendengar, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah gambarkan ke panjenengan, kalau kita harus beli oksigen, berapa tuh oksigen? Kita enggak dapat tagihan oksigen setiap akhir bulan loh. Di tagihannya oksigenmu bulan ini sak liter. Wah, yo repot nih. Di banyu nih, banyu. Banyu tuh Mas betul. Untuk mandi di sini beli enggak? Mboten nggih. Kalau untuk minum beli nggak di sini? Air di sini untuk minum beli apa sumur? Beli. Nah itu, jangan kebayang ya. Kalau air itu dari Allah suruh beli gimana? Subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan. Semoga dengan rasa syukur itu sebagaimana janji Allah, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmat. Barang siapa yang kufur, ingatlah bahwa siksanya Allah itu sangat pedih. Quran surah Ibrahim. Nah Bapak Ibu semuanya, malam ini insya Allah tematik yang saya sampaikan di semua masjid ini. Saya sampaikan di semua masjid. Kebetulan sebagian masjid ini udah minggu kedua. Saya mulai ngaji lagi tanggal 9 April. Jadi saya balik dari Cilacap itu tanggal 8. 9 pagi sudah mulai lagi di Gunung Sempu. Tadi pagi di Miftahul Jannah. Malam ini di sini. Dan materinya saya sampaikan sama karena ini problematik yang terjadi berulang-ulang. Bulan Syawal itu bulan yang kalau secara fikih bulan yang seharusnya meningkat. Harusnya meningkat, bulan peningkatan. Karena setelah 1 bulan ditarbiyah di bulan Ramadan, diajari rajin, kudune nang bulan Syawal itu meningkat. Ini nyatanya meningkat atau menurun? Faktanya meningkat atau menurun? Jenengan masih 11 rakaat ya salat malamnya. Rasa-rasanya kadang-kadang sebagian aduh 3 rakaat kadang-kadang liwat Ustaz. Ini fakta apa fakta? Salat duhanya masih 8 rakaat ya? Aduh bulan Syawal 4 rakaatnya kadang-kadang sok lali, subhanallah. Sedekahnya masih kayak bulan Ramadan enggak? Enggak juga kan. Jadi makanya ini kadang-kadang membingungkan. Wong ini bulan peningkatan kok kenyataannya malah meduniku pripun. Ya kan? Nah, saya mencoba menganalisa beberapa hal yang mudah-mudahan ini bisa menjadi obat. Apa yang saya sampaikan buat panjenengan malam hari ini itu insya Allah jadi obat kalau jenengan memperhatikan. Jarang juga asatid menyampaikan ini, jarang. Saya perhatikan jarang. Yang membahas di internet itu jarang banget. Saya lihat di YouTube juga masih jarang. Jadi bulan Ramadan Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang Ramadan kepada panjenengan bulan yang penuh keberkahan. Jadi Ramadan itu memang keberkahannya banyak. Tuftahu abwabul jannah, tuftahu abwabus sama, dibuka pintu surga, dibuka pintu langit, wa ghuliqat abwabun niron, ditutup pintu neraka. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wasyufidatis syayatin." Dibelenggu setan. Dibelenggu setan. Ramadan, Syawal dibelenggu boten? Sudah dilepas lagi setannya itu. Makanya kita jadi malas, makanya kita jadi malas. Yang tadinya 11 rakaat, 3 rakaat yang bumbuan, sing biasanya sodako enteng, sodako abot. Nanti kita akan bacakan tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan itu loh makhluk jelek itu, setan itu. Karena subhanallah setan itu sangat mengganggu kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Yusuf,
tentang inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh yang sangat nyata. Nyata piye Ustaz, ora ketok we, nyata piye gitu. Tapi Allah berfirman begitu. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata, sangat nyata. Subhanallah. Jadi dengan kalau bisa sering baca tuh surat Yusuf. Karena kandungannya luar biasa. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ini mulai bagian ini. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kata Allah, sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh yang sangat nyata. Jangan lihat coba dari awal surat Yusuf ini. Itu tuh saudara loh. Sedulur podo sedulur, goro-goro setan jadi gelut. Bukan gelut. Sebagian saudara yang lain nakali Yusuf. Itulah goro-goro diipit-ipit setan itu. Ingatlah ketika Yusuf cerita kepada bapaknya tentang mimpinya. Yang dari mimpi itu ketika ditakwil, oh Yusuf itu bakal jadi orang sukses nih. Maka bapaknya bilang, jangan bilang ke sedulurmu, engkau sedulurmu udah iri, nek wis iri engkau setan kipit-kipit. Engkau terus jadi kesuh karo kowe, mangkal karo kowe, tenan. Ternyata saudaranya kemudian berencana untuk membunuh Yusuf alaihissalam. Bayangkan, sedulur loh nih, kakak ngadi sudah gelut. Ada nggak orang di kampung jenengan kakak ngadi gelut? Ada nggak? Kakak adik gelut, subhanallah. Datang orang kepada saya di Masjid Gunung Sempu, Ustaz, saya minta waktu sebentar habis ceramah kemarin hari Rabu. Kenapa Pak? Ini pegawai KUA Gamping. Saya minta waktu panjenengan mau konsultasi sedikit. Saya itu punya saudara sepupu, adiknya ibu punya anak 2 putri-putri. Qadarullah dua-duanya sudah menikah dan dua-duanya putus di jalan. Dua-duanya cerai dengan suaminya. Kemudian yang sudah cerai ini, yang satu sudah punya rumah, satunya masih ikut ibunya. Yang sudah punya rumah ini tiba-tiba pulang ke rumah, mengusir adiknya yang di rumah. Subhanallah. Sampai bertengkar ini. Makanya jamaah saya mau ke Jakarta dalam rangka mendamaikan. Saya langsung tanya, Pak, adakah di rumah itu tempat yang nggak pernah dijamah? Adakah kamar di antara kamar di rumahnya yang itu menjadi tempat barang yang nggak pernah dilihat, nggak pernah dibuka? Iya. Saya langsung menebak karena saya sering menghadapi kayak gitu, jadi paham. Di lantai 2 itu ada kamar yang nggak pernah dibuka. Tanyakan isinya apa itu. Ternyata benar barang-barang yang semisal itu. Ada keris, ada macem-macem yang dimuliakan. Oh, kalau ada seperti itu dijamin rumah tangga hancur, dijamin bertengkar antara ayah dan anak, kakak beradik. Pastikan tuh keluarin dan bacakan suratul Baqarah awal sampai akhir. Bukan murotal nih, bukan disetelin murotal, bukan. Dibacain surat Al-Baqarah awal sampai akhir sampai bersih. Saya dulu waktu ketika pertama masuk ke rumah itu begitu Pak Ibu Yuni. Itu kan dulu katanya orang Jawa Timur aja lari-lari itu malam-malam jam 2. Saya bacain Al-Baqarah supaya bersih, Jadi inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian manusia itu adalah musuh yang sangat nyata. Maka kita tahu musuh yang sangat nyata itu dilepas di bulan Ramadan, makanya dia jadi males. Jadi harus sholat males, yang masjid males, sedekah eman-eman. Itu begitu itu subhanallah.
kita mempelajari ini supaya tidak meniru. Ini perhatikan, kita mempelajari malam ini sesuatu yang tidak akan kita tiru. Moga-moga Bu. Barakallah. Sugeng Riyadi Bu. Jadi perilaku setan itu yang hendak kita pelajari ini supaya jenengan itu jangan diwarisi. Kalau jenengan bisa lepas dari ini, insya Allah 11 bulan ke depan jenengan kayak Ramadan. Bener loh Ibu Bapak Ibu semuanya, beneran loh itu. Orang-orang yang sudah bisa melepaskan itu jenengan di sholat ya kayak Ramadan, suasananya kayak suasana Ramadan, Masya Allah. Ya, karena seolah-olah setan itu pun dijirat di jenengan. Gitu. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 21. Quran surah An-Nur ayat 21. Saya ceramah di satu masjid kemarin malam Kamis. Di malam Kamis saya sekarang ada jadwal baru di Masjid Bani Parjan Mubarok. Jenengnya lucu nih, Masjid Bani Parjan Mubarok. Saya tadi bertanya-tanya Bani, saya pikir itu terah gitu ya. Ternyata Bani itu nama anaknya, Parjan itu nama bapaknya. Bani Parjan Mubarok. Wong sugih, Pertamina, dokter di Pertamina, wakaf besar masjidnya, Masya Allah. Ada di antara jamaah ibu-ibu yang saya lihat dia sudah sangat akrab dengan Al-Quran. Ketika saya menyebutkan Quran surah tertentu, dia bisa nyambung langsung baca di awalnya, ya ayyuhalladzina amanu, begitu. Dahsyat ini, pintar ibu-ibu ini, Masya Allah. Itu jadi ketika saya menyebut angka di Al-Quran, dia langsung bisa baca. Dia ngapalnya tenanan ya, Masya Allah. Ya, jadi Allah mengingatkan kita di dalam Quran surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita orang-orang beriman, insya Allah, orang yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surganya Allah, insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Kata Allah, jangan sekali-kali panjenengan mengikuti langkah-langkahnya setan. Tuh diingetin jelas banget nih. Itu zat yang menciptakan kita, yang merancang kita, yang mengurus kita, yang paling tahu, yang paling baik buat kita itu apa tuh, berfirman, jangan ikuti langkah-langkah setan ya. Bayangin Bapak Ibu. Nanti kalau kita bisa menghindari itu ya, nanti Syawal pun ya normal saja, kita ngaji juga semangat, sholat duha ya tetap semangat, sedekah ya tetap semangat gitu. Kemudian dikatakan wa may yattabi khutuwatis syaiton, barang siapa nentang-nentang, wis nantang-nantang mengikuti langkah-langkahnya setan, ora apa-apa. Kata Allah, fa innahu ya'muru bil fahsai wal munkar. Sesungguhnya setan itu mengajak kalian kepada dua hal, yaitu perbuatan fahsya wal munkar. Dan fahsya dan munkar inilah cara cepat masuk neraka. Itu subhanallah. Makanya setan itu pekerjaannya bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya dan berhasil. Karena memang itu janjinya setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima aghwaytani, dia berkata kepada Allah, ya Rabbi, disebabkan karena engkau telah menyesatkanku, maka la ughwiyanahum ajma'in. Maka aku akan sesatkan mereka semua, akan aku jadikan indah di pandangan mata manusia sesuatu yang buruk. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman di lanjutan, masih ayat yang sama, An-Nur 21. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu, kata Allah, jika bukan karena rahmat dari Allah atau karunia dari Allah. Jadi ini jangan perhatikan ini. Nek dudu sebab karena Gusti Allah eman kalian jenengan. Masa kami kumin ahadin abada. Enggak ada satupun panjenengan manusia hidup di bumi ini bersih, suci dari perbuatan keji dan mungkar. Ingat nih, ingat. Jadi jenengan tahu persis bahwa kalau bukan karena rahmat Allah, bukan karena fadilah dari Allah, maka tidak satupun di antara kita itu bersih. Mesti pengen sih ngelek. Mesti keliru. Gitu. Kata Allah, walakinallaha, tetapi Allah yuzaki mayasa, Allah memilih orang-orang yang dikehendaki untuk disucikan. Ada nanti orang-orang yang sing gawe elek moh, kon maksiat moh, pengen sing api-api we, memang ada seperti itu.
Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang itu? Mudah-mudahan kita. Iya Bapak Ibu, kita berharap yang dipilih oleh Allah untuk disucikan ini orang kita ini, mudah-mudahan yang rajin ngaji, mau duduk di majelis. Saya tadi pagi itu dijemput Gasip 3:30 ya. 3:30 udah dijemput. Kebetulan yang jemput saya ini kan udah lama nggak jemput toh karena libur ini. Dia saya bilang, ya Allah Ustaz, beda banget rasanya ketika saya bisa bareng dengan jenengan seperti ini dengan tidak. Saya merasakan betapa pentingnya ilmu. Dengan ilmu saya merasakan hidup jadi ringan. Kemarin kebetulan mobil saya masuk ke bengkel 1 bulan lebih. Saya hari ini harus pakai motor, padahal saya punya usaha yang harus nganter barang-barang. Tapi karena saya ingat apa yang disampaikan Ustadz Wahid tentang makana aksara fi'lan karena aksara fadlan. Apa-apa yang cara mencapainya sulit, maka pahalanya lebih besar. Hujan dengan terang, lebih besar hujan. Jadi ini lebih besar pahalanya dibandingkan kalau terang benderang dengan berangkat. Sekarang hujan ini lebih besar pahalanya. Maka dia merasakan di atas motor jadi alhamdulillah katanya, saya lebih besar pahalanya. Masya Allah. Tuh ilmu, ngaruh banget ilmu itu. Betapa pentingnya ilmu. Maka dikatakan walakinnallah, sesungguhnya Allah itu yuzaki mayasa, akan mensucikan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah sekarang tugas kita adalah memantaskan diri kita untuk dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang disucikan itu. Gila bagi, gila bagi. Dan di akhir dikatakan wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi apapun yang jenengan buat hari ini, lirikan mata Allah tahu. Kalau jangan lihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 1, di ayat dikatakan innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah terhadap kalian itu memperhatikan terus. Gerak-gerik hati panjenengan, gerak-gerik mata panjenengan, itu diperhatikan terus sama Allah tuh. Makanya kalau ada orang berani maksud itu banget di delok Gusti Allah kok wani-wani nih. Wani-wani nih orang mangkat sholat di masjid, wani-wani nih gibah. Diperhatikan innallaha kana 'alaikum raqiba. Coba kalau kita kerasa kayak gitu, diperhatikan, istilah itu sing elek. Demi Allah kalau kita seperti itu mau malas itu nggak jadi. Isin, diperhatikan Gusti Allah. Coba. Ini yang dinamakan dengan ihsan. Coba jangan perhatikan ayat ini, An-Nur 21, jangan perhatikan betul. Nanti jangan di rumah juga baca-baca tafsirnya. Jadi kita itu diperintah oleh Allah tuh jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena setan bagi kalian itu musuh yang sangat nyata. Nyata, setan itu nyata sekali. Dan sudah dilepas sekarang. Berarti sekali Gusti Allah. Wis dilepas kono karpet pokoke godan tuh. Subhanallah. Nah, pertanyaannya sekarang, apa tuh langkah-langkah setan? Kan itu gitu. Jangan ikuti langkah-langkah setan ya. Langkah-langkah setan itu apa wae? Nah, itu kalau kita bisa menghindari, insya Allah kita 11 bulan ke depan sampai Ramadan datang lagi itu dalam kondisi insya Allah mudah-mudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang pertama, saya sebutkan 9 dulu deh. Ada sekitar 11. Yang pertama, di antara langkah-langkah setan adalah setan tuh akan mengajak jenengan kepada sifat sombong. Pertama, jenengan digawe sombong oleh setan. Senang banget ya yang sombong nih setan itu. Wah, alhamdulillah cara kita. Alhamdulillah kayak sombong kapok orang. Yang kedua, setan itu senang banget kepada orang yang hasad. Jangan ikuti ya, ketawa. Jangan ikuti kayak gitu tuh. Yang ketiga, setan itu sangat senang menghiasi maksiat. Elek dadi ketok api. Itu senang banget setan. Dulu saya pernah menyampaikan, albir itu bahasa Arab, artinya apa? Kebajikan. Khair itu kebaikan. Albir itu lebih apa ketimbang khair? Kebajikan. Tapi albir kemudian jadi nama apa? Minuman. Minum lagi. Coba kalau jangan tahu bahasa Arab, ini angel nih kondongan ini. Minum sing elek yo kae lho sing apik pripun niku? Albir niku apik. Minum sing elek yo ning apik iku pripun niku? Coba. Bayangin, sampai setan tuh bikin begitu itu loh.
Sesuatu yang elek itu ditutupi dengan kalimat sehingga arek ngomong elek yang angel. Kayak Rasulullah punya gelar apa? Al-Amin. Al-Amin apa yang terpercaya, gitu. Kalau wong sing elek sing terpercaya kan angel loh. Ini apa nggih? Makanya musuhnya Nabi Muhammad bingung. Kalau wong iki sing elek men si terpercaya angel niku. Gitu nggih. Nah, setan itu begitu itu suka banget. Coba jangan lihat. Riba itu haram apa halal? Sepakat riba itu haram ya, sepakat. Persoalan belum bisa cerita lain. Tapi sepakat riba itu haram. Riba dinamanya apa? Bunga. Oh indah men kan itu bunga. Coba. Sampai dulu waktu saya masih SMA tuh sering, aku ora butuh bunga-bunga yang wangi-wangi. Sing penting bunga bangundi. Begitu tuh waktu SMA itu. Gini apa gitu? Padahal itu riba, haram, elek men. Dijenengi bunga. Bunga yang identik dengan kebaikan. Gini apa gitu? Maka setan tuh senang banget menghiasi sesuatu yang buruk dengan kebaikan sehingga manusia terjebak melakukan itu. Bahkan saya pada level akidah nanti kita bahas. Yang nomor 4, setan itu suka banget kalau Bani Adam buka aurat. Suka banget tuh. Jadi langkah-langkah setan tuh itu melepaskan tutupnya dengan anak saya saja kadang-kadang yang di pondok. Ya bu aku nomor apa yang ora sanggup jauh tuh ya ora sanggup kaos kaki misalnya itu. Kadang-kadang seperti itu. Kaos kaki itu wajib nih, kaos kaki. Biasanya mulai pakai kaos kaki. Jauh itu termasuk yang untuk menutupnya. Itu anak pondok aja kadang-kadang masih risih. Terus ya, misalnya pergi kemana-mana itu, pengen dicopot. Gitu. Dan setan suka banget tuh yang namanya kita buka aurat. Istri saya cerita itu. Ya, tapi prakteknya neng masyarakat dijiangi loh ya. Murid-muridku barang yo nek neng ngaji ngono ya kadang-kadang nek kon nganggo jorop ya wis abot. Yang ngaji itu ada yang masih pakai hoodie, bayangin. Ini sedang ngaji alhamdulillah. Pulang kerja, Ustaz aku orang mau ngaji itu mau hoodie. Itu udah mau ngaji alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi setan tuh sangat suka ya. Kalau Bani Adam buka aurat, seneng banget. Bayangin, waktu kita masih kecil dulu, kita taunya orang terhormat itu orang yang pakaiannya tertutup, ya enggak? Sekarang makin terbuka, makin modern, katanya, gitu. Tank top, yang mall-mall rais ini. Orang nyunah ngangkat di atas mata kaki. Di kondone anak-anak cingkrang mau kebanjiran. Sunah malah itu. Giliran munggah sak dhuwure dengkul sisan, mana dianggap modern. Ngene apa nggih? Tiang-tiang bule-bule niku teng mall-mall mau katok lah namung di atas dengkul. Subhanallah. Jadi setan tuh suka banget tuh kalau kita buka aurat. Yang kelima, setan tuh suka banget kalau jenengan tuh merubah ciptaan Allah. Alis wis apik-apik dikerok, digawe kaya perkudoro. Subhanallah. Itu seneng banget tuh setan tuh. Gigi udah bagus, mau digingsul kayak kon tambah ayu jadi. Subhanallah. Hidung udah bagus-bagus dibikin yo gareng, mancung. Subhanallah. Itu setan seneng banget. Memang di antara langkah setan seperti itu. Diojo-ojoi supaya kita tuh merubah ciptaan Allah. Dan itu sangat dibenci oleh Allah ya. Kemudian yang keenam, setan tuh sangat suka nih, dengan menjadikan yang halal menjadi haram. Yang haram menjadi halal, dibalik maksudnya itu. Ceto halal malah jadi kayu haram. Ya contohnya itu tadi tuh. Nih, katok munggah di atas mata kaki bagi laki-laki itu sunnah, dibilang wala cingkrang, kurang paham tuh, putih kebanjiran nih. Giliran sisan salah dan dengkul malahan dikondok api men. Subhanallah. Yang ketujuh, setan pasti akan menakuti Bani Adam dengan kefakiran. Supaya apa? Supaya pelit, supaya kikir.
Jenengan mau sodako, alah lah sodako, bu, anakmu ya butuh, sekolah piye, dan, akhirnya tahu sodako. Begitu, memang kita akan dibisik-bisiki, alah, kok sodako gaya-gayamu bu, piye kurang, piye, begitu. Pasti akan dibegitukan. Makanya kita tidak jarang menemukan orang kaya kok pelit, suki kok pelit, itu beri monjobe. Arep gopo duitnya. Duit puluhan miliar Arab gopo. Coba jenengan pertanyaan pada diri sendiri, jenengan punya uang 20 miliar Arab gopo nek orang bersedekah. Begitu mati nek orang bersedekah malah jadi lempengan panas bakar kita. Karena memang setan begitu, nek kowe sedekah kontek kowe anakmu piye? Begitu. Subhanallah. Kadang-kadang saudara kandung dengan saudara kandung yang lain saja kadang-kadang nggak ngasih, itu ya kebangetan. Lah gopo. Subhanallah. Saya tuh sering dapat keluhan nih, keluarga 9 orang 10 orang lebaran jora setahun pisan kayak 1 juta orang harus sedulure pada sugimen. Niku iki kebangetan ya, arep gopo duitnya. Karena apa ditakuti anakku loro, anakku ya kuliah kok. Sok piye ora cukup begitu. Padahal Rasulullah bersumpah dengan 3 hal. Salah satunya adalah tidak mungkin orang sedekah jadi miskin, yang ada jadi kaya. Itu sumpahnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kemudian setan itu akan sangat senang dengan adu domba. Ini jangan bertengkar dengan saudara kandung, apalagi bertengkar dengan ibu, bertengkar dengan tetangga, bertengkar sama musuh. Senang banget dulu setan. Itu termasuk langkah-langkah setan yang harus kita hindari. Yang ke-9, setan itu senang dengan yang mubazir. Senang banget kalau ada orang mubazir. Nah, kita bahas sekarang satu-satu. Minum dulu monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sombong. Jadi bulan Syawal ini jangan harus menghindari ini, supaya jenengan sehat lagi jiwa raganya, ya, supaya jenengan tetap semangat sebagaimana semangat di bulan Ramadan. 1, setan akan menanamkan pada diri panjenengan semua kesombongan. Apa sombong? Sombong dalam bahasa syariat artinya batorul haqqo wa ghamtun nas. Sombong artinya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong itu bukan jenengan kaya raya pakai Alphard dikatakan sombong, jenengan sugih banget pakai baju yang bagus dikatakan sombong, bukan. Tapi Rasulullah mengingatkan, di zaman Rasulullah ada orang-orang yang mampu membeli ini itu, tapi dia menahan dirinya, bukan purun tuh masing apot-apot, sebab no, khawatir sombong. Meskipun sombong itu bukan itu, ya. Sombong itu bukan itu, sombong itu bukan pakai mobil bagus, itu bukan sombong. Tetapi pakai mobil yang sangat bagus, paling bagus, juara hiji ning masyarakat, bisa jadi menjadi jalan untuk membuka pintu sombong. Alah, aku nggak mobil apa, mobil doyok. Jenengan lihat kecelakaan yang terjadi di jalan tol, kebanyakan but-butan mobil-mobil sing larang. Gini bang, coba jenengan lihat di YouTube. Barusan kemarin itu Pajero Sport ngejar Fortuner. Jempalik subhanallah. Jadi masih ingat artis yang meninggal barusan beli mobil Pajero Sport? Begini mungkin beberapa tahun yang lalu. Jadi aksesoris yang nempel di kita, Bapak Ibu, itu bisa mengantarkan kita kepada kesombongan. Nganggo klambi kok apik banget, tapi itu bukan sombong sebenarnya, tapi bisa mengantarkan jenengan jadi sombong. Jenengan mobil sing larang banget, tonggo-tonggo jenengan mobilnya sing murah-murah kabeh, jenengan berpotensi sombong. Berpotensi sombong karena diantara semua adalah meremehkan orang lain. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 34, dalilnya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, ingatlah ketika diperintahkan kepada para malaikat termasuk di dalamnya iblis untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali setan tuh iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan, dia enggak mau, dia menyombongkan diri.
sehingga dia termasuk orang yang kafir. Subhanallah. Jadi di antara sumber dosa itu kesombongan. Batorul haq, menolak kebenaran. Ngerti-ngerti diundang adan, cetok krungu kok yo ora mangkat. Sombong. Aba wastakbar. Sebagaimana iblis diperintahkan kon sujud mogah. Bayangin. Cetok, Rasulullah bersabda, sedekah itu pasti akan menambah harta kita. Ora, kikir sebaliknya. Maka monggo Bapak Ibu semuanya, kita mulailah. Kita mulai berlatih untuk banyak-banyak infak dan sedekah. Latihan kita. Saya sama istri, pokoknya walaupun kita sekarang bukan orang punya, usahakan pokoknya ada porsi untuk infak dan sedekah. Mungkin seperti saya zakat mal belum sampai. Boro-boro zakat mal nih. Karena saya nggak sampai nisab, sampai haulnya juga sejauh ini, sejauh setelah saya hijrah itu belum pernah gitu. Jangan punya uang ratusan juta, gitu. Puluhan juta saja mengendap tuh nggak pernah. Tapi minimal kita infak dan sedekah untuk melatih. Mudah-mudahan dengan itu Allah beri kekayaan yang kita bisa akhirnya bisa zakat mal. Pagi tadi saya ceramah di salah satu masjid itu membahas tentang bab ini. Ustadz, kami itu ingin banget dapat pendidikan tentang zakat mal. Sebab di tempat kami itu orang itu masih jarang banget zakat mal. Saya juga baru sadar itu. Di masjid kami Ustadz, banyak orang yang insya Allah tabungannya di atas 100 juta, 150 juta. Tapi nggak zakat mal. Karena nggak tahu mungkin. Maka besok rencana ini mau dikumpulkan. Jadi pertemuan sawalan RT, 3 RT, tapi bahas masalah zakat. Oh, mumet orang itu. Saya diamanai seperti itu insya Allah. Yang mudah-mudahan bisa menjadi pembuka. Di situ kos-kosan banyak. Masa iya sih nggak ada yang satu pun zakat mal? Ya ini kan masalah. Karena zakat mal itu wajib hukumnya. Ketika sampai nisabnya sampai maka wajib buat dia. Kalau infak dan sedekah kan sunnah. Kalau zakat mal kan wajib hukumnya. Harus dikeluarkan. Sekarang harga emas berapa? 1,9 mungkin 1,8. Berarti sekitar 150 juta. Kalau ada orang mengendap uang 150 juta, berarti dia harus mengeluarkan uang plus minus 4 juta, 2,5%-nya, hampir 4 juta. Mungkin mikir, 4 juta, oke yo, begitu. Setan pengaruhi, ala kok gue duit entek gue, begitu. Subhanallah. Maka sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini pasti ditanam oleh setan kepada panjenengan. Makanya jangan pernah ajari anak punya fasilitas yang selalu lebih baik dari teman-temannya. Bahaya itu. Bahaya. Nanti dia nggak selamat karena dia biasa selalu di atas teman-temannya sehingga dia akan tertanam rasa sombong yang tidak sadar. Makanya kadang-kadang di antara bentuk rahmat Allah itu kesusahan. Orang tua susah, anak jadi mikir. Nek wong tuane ora tau susah, anak itu sak penake dhewe. Nanti gedene repot. Banyak nggak kejadian kayak gitu? Anak ewang sugih kok malah pecicilan malah. Banyak nggak? Anak ewang miskin kok malah terus ngerimo, malah dibocapi. Sering terjadi. Nek wis miskin pecicilan ya kebangetan iki. Wis miskin pecicilan subhanallah. Semalam itu di sini di Gentong ke utara nih, ada yang ketangkep kelitih 2 itu. Nggih, nggih. Di grup RT rame banget itu. Itu salah apa coba kalau kayak itu? Canolong kayak gitu. Kadang-kadang saya mikir subhanallah. Masa orang bawa parang tahu-tahu celek, gitu nggak ada alasan apa-apa. Ibu-ibu lewat tangannya diblok. Subhanallah, itu gimana itu? Jogja nih kayak gitu nih. Jogja loh. Tuku Gentong dengan cakap jenengan loh nih. Ada kejadian-kejadian kayak gitu subhanallah. Makanya kadang-kadang sekali lagi jangan ajarkan anak kita kerasukan sombong. Dengan cara bagaimana? Nggak usah lah anak itu diberikan yang paling bagus, tas yang paling bagus, nggak bagus itu. Demi Allah itu nanti akan mengajarkan anak kita jadi sombong. Wong kita saja orang tua, nek pambinik jenengan datang ke kondangan, masih paling akeh. Wah, kelompiong. Itu. Merasa lebih banyak masa daripada orang lain. Ini udah merasa, udah meremehkan orang lain. Sombong itu. Subhanallah. Ini bang Subhanallah, setan itu halus banget tuh mempengaruhi kita. Bahayanya itu kalau jangan hati-hati. Padahal Allah berfirman, jangan la tatabi khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jangan. Orang beriman
Ketika ada hukum, kalimatnya sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Diundang adzan, saya dengar, saya taat, saya berangkat. Kan begitu. Orang Yahudi diperintahkan hukum, saya dengar, wa asoina, ini saya wegah. Begitu itu dalam surah Al-Baqarah. Orang Yahudi itu kalau mendengar hukum, saya dengar Gusti Allah, ning aku moh. Begitu. Ini berarti nek dengan krungu adzan orang mangkat, oh ya wong Yahudi niku. Al-maghdub alaihim. Malah kita tiap hari minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, hindarkan saya, jangan jadikan saya menjadi al-maghdub alaihim. Al-maghdub alaihim itu sifatnya begitu. Saya dengar terima. Kalau orang muslim apa? Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Wong Yahudi, sami'na wa asoina. Saya dengar, tapi saya ingkari, moh. Begitu. Bayangin. Buktinya apa? Nek kon zakat kambing petang puluh, wis petang 30 sangat tol telu, orang tekan petang puluh, paham? Sami'na saya dengar, ini aku mau begitu. Kon ojo mengambil ikan di hari Sabtu, itu hukumnya orang dulu, orang Yahudi itu gitu. Di zaman Nabi Musa itu orang tuh nggak boleh ngambil ikan di hari Sabtu. Gusti Allah uji, nek setu iwake muncul kabeh. Oh, apa orang? Apa yang dilakukan orang Yahudi? Mereka pasang jala-jala di hari Jumat, di jikoe dino Minggu, apa doae niku setumin anjuku. Ini apa nggih? Nek cara tempat saya itu banyak pasang wuwu. Tahu wuwu enggak? Yang ikan bisa masuk nggak bisa keluar itu loh. Pasang di Jumat dipasang, jikoe Minggu, foto wae berarti setunya dengan jiko. Mengakali hukum, subhanallah. Jadi kan diundang adzan alam kos. Jarene salat as-salatu ala waqtiha. Salat kan di atas waktunya. Engko wae lah akhir-akhir situne bablas dengan asar ora duhur. Nah itu kan bahaya banget. Allah berfirman di dalam Quran surah Shad ayat 75. Qala ya iblis. Ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai, kata Allah. Hei iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Sudah aku perintahkan loh sama kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku buat dengan kedua tanganku. Nah, tadi kan disuruh sujud toh, iblis nggak mau kan? Ini Allah tuh baiknya luar biasa loh, Bapak Ibu semuanya. Makanya kita dakwah atau kita jenengan hidup di tengah-tengah masyarakat kayak gini ditiru nih. Cetok loh, Gusti Allah tuh tahu banget iblis salah cetok. Saja masih ditabayun. Qala ya iblis, hei iblis, iki yo ngopo-ngopo to yo ora gelem kon sujud. Kita ada orang salah. Kita anggap salah, jangan langsung salah. Kok iki jangan. Kowe kok ngopo to yo? Kowe yo kok ngopo to kowe maling ki yo ngopo to? Kowe butuh men po, misalnya. Jangan langsung dihukumi, maksudnya kasihan. Saya ketika melihat video yang orang kritis itu, dia diantemi gini bunjut-bunjut ini. Ya mesake niku. Mesake iki. Lah bocah nom-nom kaya ngono kuwi. Mripate benjut niki benjut. Yo tak mesake jane iki. Tapi nek ngelingi jahate kaya kadang yo. Piye to iki jane iki. Subhanallah. Lah pripun niku nek ketangkep ditakoni pripun? Lha kuwi ngopo kaya ngono kuwi? Ki mboten napa-napa pengin mawon. Sebab pripun? Subhanallah. Pengen mawon ngacak wong kok pengen mawon itu pripun niku. Astagfirullah. Makanya kita harus banyak berdoa Bapak Ibu supaya lingkungan aman. Jenengan itu berdoa kepada Allah, minta sama Allah supaya lingkungan aman. Minta sama Allah Bapak Ibu. Itu kan bisa mengenai siapa saja itu. Gitu. Wong klitih niku ditakoni mboten enten targete kok. Sembarang mawon pokoknya tiang liwat pokoknya selas terus niku. Subhanallah. Qala ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai. Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa tinggi? Ali Gusti Allah tanya begitu itu. Maka iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iya, saya kan diciptakan sama engkau lewat dari api. Sementara dia manusia diciptakan dari tanah. Ngapain saya sujud-sujud sama dia? Sombong ini. Maka di antara sombong adalah sombong dengan zat. Aku lebih ayu kok.
Lebih putih kok. Ala-ala aku cilik hitam keriting sisan. Oh subhanallah, sombong. Ini setan tuh begitu itu. Lah, saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Ngapain saya? Saya kan lebih tinggi dari dia, subhanallah. Dan inilah yang terjadi di keluarga Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab, Abu Jahal itu. Ini kurang kecil cerak nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia jatuh tersungkur menjadi penduduk neraka jahanam gara-gara apa? Sombong. Sombong. Sementara Salman Al-Farisi orang Persia diangkat oleh Allah menjadi Muslim gara-gara dia rendah hati. Walaupun dia orang sana, tapi dia mau mengakui Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal Abu Lahab mengatakan, alah aku melebu Islam kah? Kalau pengikuti Muhammad kalau Bilal mau miskin nek kae metu saka Islam ngono aku gelem mlebu. Subhanallah. Sombong Bapak Ibu. Nah itu yang akan ditanam setan kepada kita. Subhanallah. Sombong dengan kecantikan, sombong dengan harta, sombong dengan kedudukan. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang sampai menjual nasab gitu. Aku iki lho keturunan raja. Lah terus nek keturunan raja terus ngopo? Sing raja lah mbahmu, kowe kan dudu. Aku nih, mbahku iki sugih pol-polan. Katanya sugih itu sampai 7 turunan nih. Saking sugih sampai 7 turunan. Lah kowe keturunan keberapa? Keturunan ke-8. Wis miskin kowe. Wis udah lewat keturunan yang ke-7. Subhanallah. Bahkan kadang-kadang ada orang yang merasa bangga punya teman yang kedudukannya tinggi. Aku ki lho koncone bupati lho. Melu nebeng. Nebeng sombong, subhanallah. Ini apa lagi? Ada orang yang merasa lebih kuat jikalau dia bersandar, anakku ini loh bupati. Dia merasa lebih kuat, subhanallah. Maka di antara sombong itu dari nasab. Padahal Rasulullah bersabda, jikalau amalmu tidak cepat, maka sesungguhnya nasabmu tidak bisa mengikuti. Maksudnya amalnya elek walaupun nasabnya tinggi ya tetap nggak bisa. Bahwa kita punya orang tua yang nasabnya bagus itu alhamdulillah, bonus. Tapi bukan berarti diwariskan kepada kita. Kemudian Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ini dalil tentang sombong ya, ada 3 yang saya sebutkan. Sebenarnya banyak sekali, ini saya sebutkan 3. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya aku ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa maksudnya. Bapak kita, Abul Basar kita adalah Adam yang pertama. Kemudian punya anak sampai Nabi Nuh. Kemudian singelek dibuang kabeh. Yang ada tinggal yang di kapalnya Nuh alaihissalam. Maka kita semua itu keturunan Nuh alaihissalam dari 4 anaknya. Dari 4 anaknya. Jadi makanya Abul Basar kedua itu Nuh alaihissalam. Yang sebelum Nuh hilang kabeh. Kena banjir. Ada yang mengatakan, memang begitu sejarahnya. Kemudian waja'alnakum su'uba wa qabaila. Kemudian aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ono sing ireng, ono sing putih, ono sing dhuwur, ono sing pendek, ono sing keriting, ono sing lurus, ono sing coklat, ono sing macam-macam. Dalam rangka apa? Lita'arafu, agar kalian tuh saling mengenal, saling tolong menolong. Begitu. Bukan untuk menyombongkan diri maksudnya. Aku lebih ganteng ketimbang dia, aku lebih dhuwur ketimbang dia, berarti aku lebih hebat. Bukan. Jadi jenengan apapun yang nempel jenengan, ingat ini. Kalau kan jenengan ketakdir ayu men sugih men, nggak usahlah kita sombong dengan itu. Itu tuh bekal supaya jenengan bisa berbuat baik. Sugih men jenengan, nggak usah juga terlalu bangga. Sugih itu nempel sekaligus ilmu untuk sugih supaya bisa menggunakan sugihnya itu. Kalau enggak bahaya banget. Bahaya. Orang kaya kok nggak punya ilmu tentang harta, bahaya banget. Wajib buat orang yang kaya untuk belajar tentang masalah harta. Wajib, karena dia harus zakat. Saya menemukan ada orang yang tabungannya tuh miliaran tapi nggak pernah zakat mal. Islam loh. Entah dia belum paham atau bagaimana, saya nggak tahu. Kenapa saya tahu? Karena orang dekat dengan saya. Saya mencoba mengingatkan, belum masuk. Subhanallah. Miliaran loh duitnya. Bahkan kadang-kadang masih mencari recehan yang menurut saya nggak perlu.
Ora iso ngaji goro-goro golek recehan yang sementara dia uangnya udah miliaran. Kan sayang banget Bapak Ibu semuanya. Ora iso melu kajian subuh sebab subuh-subuh wis mulai kerja. Padahal pekerjaannya nggak menghasilkan banyak. Hanya untuk status saja. Saya punya pekerjaan, duitnya wis oke banget. Subhanallah. Kemudian di ayat yang sama dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara yang berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku, yang warna-warna itu yang paling bagus kedudukannya di sisiku kata Allah adalah yang bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi sekali lagi, apapun yang Allah titipkan kepada panjenengan bukan untuk disombongkan. Paham sampai di sini ya Ibu? Ini ingat-ingat, langkah pertama setan adalah kesombongan. Kesombongan. Subhanallah. Saya ceritakan satu kisah yang saya pernah ceritakan ke jenengan. Ibnu Abbas menyampaikan, ala aduluka imra'atin min ahlul jannah hadihi imra'atun sauda. Maukah aku beritahukan tentang seorang wanita yang menjadi penduduk surga? Seorang wanita nih menjadi penduduk surga. Kata Ibnu Abbas, imra'atin sauda. Ini loh. Perempuan yang hitam legam ini loh. Subhanallah ya. Masya Allah. Islam itu menakjubkan ya. Jadi ada wong wedok ireng kedeteng. Nah, ireng kedeteng ini berarti ireng men. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ini loh penduduk surga. Kenapa orang ini datang kepada Nabi Muhammad SAW? Saya itu lagi bahas di sini dengan istri saya itu kadang-kadang suka nangis. Karena di istri saya nangis, saya juga ikut bersmili. Kalau bahas di sini nih. Dia mengatakan ya, ketika datang ke Rasulullah orang ini, jadi wong ireng men wedok, mengatakan ini usra'u. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tuh punya penyakit ayan. Sudah pernah dengar gitu? Sesungguhnya saya itu punya penyakit ayan. Ini usra'u. Saya itu punya penyakit ayan. Wa ini atakasaf. Berdoalah kepada Allah li untukku. Supaya sembuh maksudnya. Jadi dia mengeluh kepada ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu kena penyakit ayan. Dan kalau saya kena penyakit ayan itu atakasaf. Saya itu terbuka auratnya, saya malu. Paham? Ini aja padahal ireng kedetong nggih. Si juga masih menjaga dirinya isin ketok auratnya. Nah, jenengan yang putih-putih kelihatan aurat apa ya tambah wedi. Itu. Iki ireng kedeteng. Makanya subhanallah. Ini jenengan bisa lihat bahwa bekal dari Allah itu bukan untuk disombongkan. Sebaliknya yang seperti itu bukan untuk dikecilkan. Ini usra, saya itu ada penyakit ayan. Yang namanya ayan kalau kumat apa gitu kan? Gini lagi. Akhirnya atakasaf terbukalah sebagian auratnya. Saya malu ya Rasulullah. Mbok menawa ya cara kasar iki. Allah mau ilang wis paling ora ono sing memperhatikan ben wae. Kira-kira begitu kan? Tapi dia mengeluh kepada ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu malu kalau saya ketahuan aurat saya. Doakan kepada Allah ya Rasulullah supaya saya sembuh. Begitu kan? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, qala in syi'ti, nek kowe gelem sobarti, kowe sabar dengan penyakitmu itu. Walakil jannah, kata Rasulullah, kamu pasti dapat surga. Itulah Ibnu Abbas mengatakan ini penduduk surga. Nek kowe sabar, kowe mlebu surga. Wa in syi'ti, tapi nek kowe gelem tak dongake mari. Ini orang no jaminan surga. Maka dia mengatakan qalat asbiru. Dia berkata, saya sabar ya Rasulullah, saya sabar. Kemudian dia mengatakan lagi qalat fa ini atakasaf, tapi kan saya terbuka ya Rasulullah kalau kumat. Doakan kepada Allah supaya kalau saya kumat enggak terbuka auratnya. Maka sejak itu kalau kumat enggak pernah terbuka auratnya. Masya Allah gitu. Tapi dia tetap kena penyakit ayan. Istri saya bilang, ya, aku yo pahamku ini, aku njaluk umahnya itu orang tuh ya. Ini tahun depan ini kebetulan saudara-saudara saya mau kumpul di sini. Sudah nelongso banget. Saudara saya sudah punya rumah semua. Nah sesuknya sedulurmu dorene kabeh apa yo ora isin to ngene iki. Begitu saya. Boleh nggak sih aku minta kepada Allah, ya Allah, saya minta rumah. Saya bilang,
Nek kowe sabar dengan kondisimu saiki, insya Allah surga. Ini orang sabar, orang jaminan surga. Ya wis lah. Ya wis lah ngene ora apa-apa. Subhanallah. Kalau bulan April itu bulan di mana saya bayar kontrakan Bu Yuni. Kemarin bosan ketemu Pak Atan. Naik setiap tahun 500.000 Bu Yuni. Jadi tahun ini sudah 8,5 juta. Jangan doakan saya ya, punya rumah. Bukan saya yang doa, jadi Anda yang doain. Semoga Allah mudahkan. Jadi apa yang ingin saya katakan dengan hadis ini, bahwa apa yang dibekalkan Allah itu bukan untuk disombongkan. Ini orang hitam juga ternyata bisa masuk surga. Jadi jangan mentang-mentang kita sugih, berkedudukan, kemudian kita berhak sombong. Bukan itu, bukan itu. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Paham ya? Itu hadis itu dibahas, faedahnya ada sekitar 8. Masya Allah. Tapi tidak saya bacakan malam ini. Jadi sekali lagi kita betul-betul berharap mudah-mudahan menjadi orang yang terhindar dari kesombongan. Masya Allah. Yang berikutnya nih. Langkah setan berikutnya adalah hasad. Jadi akan dibuat hasad oleh setan. Hasad itu kalau normal tuh begini. Jenengan pedagang, ono wong niku ya dagang, kok laris mentot dagangi. Maka jenengan akan ada perasaan di hati. Mbok aku sing laris to ojo dee. Paham? Maka orang hasad itu selevel. Guru ya hasadnya kalau guru, ustad ya hasadnya kalau ustad. Orang nono profesor hasad kalau anak SD itu nggak ada. Si bodoh-bodoh itu nanti hasad. Tetapi dengan perlu tahu, setan tuh nggak begitu. Setan tuh hasadnya tuh parah. Setan tuh hasadnya mengatakan begini, orang urusan aku rekoso, sing penting de yo rekoso, paham? Jadi kan dagang ora laris, tonggone laris. Sing penting kayak yora laris, perkara laris yora apa-apa. Sing penting podo-podo rekoso, paham? Inilah pekerjaan setan. Setan itu sudah menjanjikan dirinya untuk mengajak Bani Adam ke neraka. Dia tahu, dia bukan mengatakan Adam surga, saya gantikan posisinya, bukan. Aku yang nang neraka. Kau kayak mlebu neraka kalau aku kabeh. Sing oke, begitu. Subhanallah. Makanya terbukti itu sekarang, terbukti buatan 9 miliar penduduk bumi hari ini. Yang muslim berapa orang? Hanya sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Wiwi Islami sing warna-warna. Ono sing Islami si bid'ah, Islam sing isinya bah kuburan, Islam sing warna-warna ora karu-karuan. Sithik men sing beriman kepada Allah itu. Karena kebanyakan menjadi temannya setan. Karena setan tuh hasad banget tuh sama Adam alaihissalam. Maka dia berjanji, saya pastikan semua tak goda. Kebanyakan dari keturunan Adam akan menjadi temanku di neraka. Mudah-mudahan kita semua yang ngaji ini, mudah-mudahan tidak termasuk di dalamnya. Insya Allah. Insya Allah. Subhanallah. Yang ketiga, kita bahas nomor 3 dulu, gitu. Setan menghiasi maksiat supaya kelihatan indah. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-39. Qala Rabbi, berkata iblis kepada Allah Rabbnya. Ingat, setan mawon teksi nganggep Gusti Allah niku Rabbnya. Nggih. Nek ana wong ora nganggep Gusti Allah Rabb niku pripun? Setan iblis masing-masing mengatakan qala Rabbi, berkata ya Rabbku, bima agwaitani, disebabkan karena engkau telah menyesatkanku, la uzayyinana lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in, maka akan aku jadikan kejahatan di dunia terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tuh, cita-citanya iblis itu begitu. Makanya dulu saya sering sampaikan kepada jenengan, iblis itu nggak punya rasa belas kasih. Setan ini nggak ada belas kasih. Allah wis tua, melakukan wis teor,
mlaku wis kangelan ora tak goda paling mati dhewe. Enggak, Bapak Ibu. Tetap digoda. Makanya ada kan orang kakek-kakek menzinai anak-anak, ada nggak? Ada. Wong wis 75 tahun sih pesen wanita bayar kayak gitu, subhanallah. Coba nak setan punya belas kasih, alah masa dia wis tua lah, penyakitan wis paling dia tuntas mati we. Enggak begitu Bapak Ibu. Subhanallah. Karena Pak janjinya begitu, la ugwiyanahum ajmain. Pokoknya anggere urung meninggal tetap tak goda sampai kena. Tuh. Makanya hati-hati banget nih, kita tuh berusaha istiqomah. Jadi kan sedang ngaji seperti ini, ada kayak ngaji kayak salah digoda sangat. Enggak, jadi kan digoda dengan godaannya lebih berat lagi. Subhanallah. Terus begitu setan itu. Dan itu janjinya apa? Menghiasi seluruh kemaksiatan dengan keindahan. Ngangkring pendak muni keto indah. Coba ini kalau masih ada yang masih ngerokok, mohon maaf nih. Nek dipikir coba. Kalau bukan karena didorong oleh setan, ngerokok itu alasannya apa coba? Enak orang, mambu, buat duit, gila bang ini. Oh, ini enak mesti kremus tuh ngerokok. Ini sebul mana? Ini aku pripun nih coba. Kalau bukan karena diganggu oleh setan nggak mungkin. Bahkan sekarang ada ustadz salah mengatakan nggak haram. Ustadz salah. Ustadz salah lo, bayangin aja lo. Kegoda. Ini aku orang ngerokok, raiso mulang. Subhanallah. Gini lagi. Nek barmangan kok orang rokok prosesnya kecut, setan yakin itu. Lo saya nggak barmangan nggak ngerokok nggak kecut itu. Gila bang, ada orang mengatakan, nek gue orang nganggo rokok sedino kan iso nabung sekian, engkau setahun sekian. Dijawab, gue orang rokok nyata nek gue udah tabungan. Gimana? Gila bang. Ada yang orang hitung-hitungan, rokok sebungkus minten 30.000 misalnya, berarti sesasi 100.000. Gila bang. Setahun oke pun nih, ditanya yang nanya. Lah kowe rokok ora. Lah kok ora nggih tabungan samono. Ini setan balik subhanallah. Jadi setan itu akan menghiasi setiap keburukan terasa indah di mata kita sehingga kita senang kecanduan. Subhanallah. Sampai level nanti di mana keadaan jenengan itu melakukan itu bukan karena untuk kenikmatan tapi untuk menghindari kesusahan. Itu yang namanya sakau, kecanduan. Orang kena obat itu kalau ke dokter nggak langsung dicabut obatnya total loh Bapak Ibu, dikurangi dosisnya sidik, nggak bisa langsung tek, itu nggak bisa, sehingga dia melakukan itu karena ingin mengobati susahnya. Wong biasa nonton sinetron, jadi nggak hati-hati ya. Nek orang nonton kok rasanya kok yang kurang tuh kok gatel ingin nonton, ya itu namanya kecanduan itu. Mau ngeli orang nonton lu apa nih, gini bang buang waktu. Saya Bapak Ibu saya katakan ada orang buang waktu itu menurut saya eman-eman banget. Demi Allah saya itu untuk belajar aja waktunya kurang. Demi Allah saya itu merasakan ya Allah waktu tiba-tiba selesai, saya baru belajar kitab satu udah pindah ke kitab lain, tahu-tahu habis waktunya, tahu-tahu malam. Itu begitu itu belajar bahasa Arab begini mau baru sekian kosakata tahu-tahu selesai. Subhanallah Bapak Ibu. Lah kok ngomong jogro nonton, la ilaha illallah. Nek orang nonton jarene ono sing kurang gatel. Subhanallah. Ada orang, nek orang gibah kok rasanya mulutnya itu sebab subhanallah. Kudu gibah, la ilaha illallah. Kenapa? Sekali lagi, memang iblis akan menghiasi setiap yang buruk dengan kalimat yang indah. Sehingga jangan heran Bapak Ibu, ada orang menyembah sapi. Ada enggak? Ada enggak? Nyembah sapi loh, bayangin ya, dipikir apa yang dikatakan subhatnya. Saya baca subhatnya. Oh sapi ini ku ikhlas men ngekei susu orang kaya ibumu kei susu supaya kowe gede suk nek ibumu tuh iso ngerawat. Tasik mireng lah. Alhamdulillah ala kulli hal.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati fakhluf li khairum minha. Itu doanya gitu kalau ada musibah. Jadi sekali lagi, setan menghiasi setiap keburukan dengan seperti itu. Seperti itu. Subhanallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, nggih. Nggih, sudah gelap ini. Ini baru sampai nomor 3 baru mulai. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita singgung-singgung sambil belajar yang lain insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang sisa hidup. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.